Halo, kembali lagi dengan saya. Saya siapa? Saya tidak tahu. Dan pada video kali ini saya akan memberikan sebuah sejarah, bukan sejarah sih, tapi perjalanan timnas Maroko untuk berhasil ke semifinal kali ini ya, cuy, di Piala Dunia kali ini ya, di Qatar ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, dua kata untuk Maroko ya cuy, yaitu luar biasa lah ya. Maroko untuk pertama kalinya melaju ke semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar setelah menundukkan salah satu tim favorit yaitu Portugal ya cuy, dengan skor tipis, sangat tipis 1-0 di Stadion Al Dumama pada hari Sabtu tanggal 10 kemarin ya cuy, malam hari. Catatan sejarah ini bukan hanya bagi timnas Maroko juga yang melainkan juga benua Afrika. Soalnya wakil-wakil dari timnas Afrika itu jarang sekali sampai ke semifinal atau empat besar ya di Piala Dunia sepanjang sejarah ya. Dan Maroko ini berhasil membuktikan untuk pertama kalinya kalau timnas Afrika ini bisa bersaing di kancah dunia ya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah akan ada wakil Afrika di babak semifinal kejuaraan sepak bola terakbar di dunia, yaitu Maroko. Oke, negara Islam juga nih. Gol tunggal Maroko yang dilesakan penyerang tengah Youssef En-Nesyri pada menit 42 tak mampu dibalas Portugal sampai babak terakhir ya, peluit terakhir ya. Ketika para pemain tim berjuluk The Atlas Lion ini bersorak gembira, pemain veteran Portugal Cristiano Ronaldo sambil menangis saat laga berakhir ya, peluit panjang dibunyikan, Ronaldo menangis saat masuk ke lorong ganti ya. Di Piala Dunia Qatar kali ini merupakan lonjakan prestasi yang sangat luar biasa buat timnas Maroko. Dalam 5 penampilan Piala Dunia sebelumnya ya, The Atlas Lion hanya sekali lolos dari babak penyisihan grup, yaitu pada edisi Piala Dunia tahun 98 ya, 1986 maksud saya, 1986. Bermain di Meksiko. Ketika itu mereka mengukir sejarah sebagai negara Afrika pertama. Mereka ini pelopor ya dari benua Afrika ya, dari penyisihan grup putaran final Piala Dunia. Dan hebatnya lagi, mereka keluar sebagai juara grup yang dihuni oleh Inggris, Polandia, dan Portugal. Gila sekali, Portugal sama Inggris dibantai itu ya. Namun Maroko langsung tersisih di babak knockout setelah kalah tipis dari Jerman Barat 0-1. Dan sedangkan perjalanan menuju Piala Dunia di Qatar dilalui dengan cukup meyakinkan oleh timnas Maroko ya, di bawah pelatih asal Bosnia and Herzegovina, yaitu namanya ini agak susah ya, Fahid Halilhodžić. Oke, Fahid Halilhodžić. Oke, Maroko menyapu bersih laga grup dengan 6 kemenangan. Kemenangan ya. Fase terakhir Maroko menyingkirkan Republik Demokratik Kongo dengan agregat 5-2. Dan yang menarik ini, tim ini sempat dilanda konflik internal ya cuy. Pelatih sebelumnya, sebelum Fahid ini membuat penyerang sayap Chelsea yaitu Hakim Ziyech ini mundur dari timnas ya. Federasi sepak bola Maroko lebih memilih mempertahankan Ziyech dan kemudian memecat Fahid ini ya. Dipecat lah si Fahid ini karena konflik sama Hakim Ziyech ya. Terus digantikan oleh ini Walid Regragui. Oke, panggil saja Walid ya. Mantan pemain timnas Maroko ditunjuk sebagai pelatih. Baru hanya 3 bulan menjelang keberangkatan ke Qatar, Ziyech pun mau dirayu oleh Walid ini ya, dan kembali bergabung dengan timnas Maroko ya cuy. Ternyata si Ziyech ini tidak mengecewakan saat membela Maroko ya, cukup membantulah permainan timnas dari Maroko di Qatar ini ya. Prestasi Maroko kali ini juga merupakan pencapaian tertinggi seorang pelatih Afrika di Piala Dunia ya. Walid tercatat menjadi pelatih yang pertama asal Afrika yang mampu membawa tim mengecap semifinal alias keempat besar di Piala Dunia kali ini, dan pertama kalinya si Walid ini ya. Dan kita bicara soal pelatih sebelumnya, sebelum Walid Regragui dan Fahid Halilhodžić ini, timnas Maroko ditangani oleh Hervé Renard. Nama terakhir ini adalah pelatih yang mendapat puja-puji di Qatar karena membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina 2-1. Lolos dari babak kualifikasi zona Afrika Piala Dunia, Maroko berada di grup F bersama Belgia, Kanada, dan Kroasia. Gila. Ini
pemainnya satu grup ini keren semua ini. Pada pertandingan pertama grup, Maroko menahan seri Kroasia dengan skor kacamata 0-0 dan berbagi poin ya cuy. Belakangan Kroasia ternyata juga maju ke semifinal setelah mengandaskan juara favorit di Piala Dunia kali ini, yaitu Brasil. Pada laga kedua, Maroko bikin kejutan dengan mengalahkan Belgia dengan skor 2-0 tanpa balas ya. Belgia ini termasuk tim unggulan ya. Mereka ini diisi generasi emas sepanjang sejarah mereka si Belgia ini ya. Meski generasi emas tim tersebut sudah tak secermelang 4 tahun yang lalu ya, masih ada pemain-pemain top seperti De Bruyne, Hazard, terus Lukaku dan Thibaut Courtois, dan tentunya Jan Vertonghen, Dries Mertens, Alex Witsel dan Alderweireld. Pada laga di Al Tamuma ini stadion pada Minggu 27 November, gol kemenangan Maroko dipersembahkan dua pemain pengganti, yaitu Abdelhamid Sabiri ya pada menit 73 dan Zakaria Aboukal pada menit injury time ya 90+2 ya. Dan tentunya kemenangan Maroko atas Belgia ini adalah untuk pertama kalinya dari 5 pertemuan di Piala Dunia. Seri 2 kalah 2. Pada laga terakhir grup F, Maroko mengalahkan Kanada. Gila ya, mengalahkan Kanada 2-1 sekaligus menjadi juara grup F. Wah, gila nih si Maroko, tim kuda hitam ya. Di babak 16 besar Maroko bertemu dengan salah satu raksasa Eropa, yaitu Spanyol. Pertandingan yang digelar di Education City Stadium pada Selasa tanggal 6 Desember kemarin itu berakhir imbang tanpa gol meski sudah perpanjangan waktu juga. Akhirnya tim Matador Spanyol akhirnya harus angkat koper setelah kalah adu penalti. Pemain muda semua sih soalnya Spanyol ini. Pelatih Spanyol yaitu Luis Enrique kemudian dipecat kurang lebih dari 24 jam setelah kekalahan itu. Nasib Enrique. Maroko kembali tidak diunggulkan ketika melawan Portugal ya, karena Portugal ini diisi pemain bintang yang bermain di klub-klub Eropa ya. Namun sekali lagi Hakim Ziyech dan kawan-kawan mampu membuktikan dan memberikan kejutan bagi dunia serta kegembiraan bagi jutaan warga Afrika dan Arab ya. Oke, semoga saja ini Maroko bisa melaju lebih di final ya. Soalnya ini ketemunya sama Perancis, tentunya ini sebagai juara bertahan Piala Dunia edisi sebelumnya ya si Perancis ini ya. Dan kemungkinan itu saja yang bisa saya berikan untuk kalian. Terima kasih.